Orang Indonesia ini apa-apa yang dicari ulama. Saya mau tanya, kalau ada yang mati yang dicari siapa? Ulama, berdoanya ulama. Kalau ada yang mau nikah yang dicari siapa? Jawab yang kompak, yang dicari siapa? Ulama. Kalau ada yang hajatan yang dicari siapa? Ulama. Kalau ada yang khitan yang diminta doa siapa? Ulama. Kalau ada yang lahiran yang dimintain doa siapa? Ulama. Kalau ada yang akikah yang dimintain doa siapa? Ulama. Kalau ada yang punya utang minta doanya ke siapa? Ulama. Kalau ada yang ada masalah nyarinya siapa? Ulama. Semuanya minta ke ulama. Giliran milih pemimpin ada yang nggak nyari ulama malah ngikutin yang ngasih amplop. Bebegik ya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semuanya ulama. Giliran milih pemimpin yang fardu kifayah nggak ngikutin ulama. Kumaha ya. Oleh karena itu saudara, kalau urusan yang lain yang kecil-kecil aja ngikutin ulama, apalagi urusan milih pemimpin fardu kifayah hukumnya saudara. Wajib kita milih pemimpin yang adil. Bagaimana caranya Habib? Kalau kita orang awam nilai sendiri akhirnya bisa ketipu. Maka ikut musyawarahnya para ulama. Alhamdulillah Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab mudah-mudahan dimenangkan perjuangannya insyaallah. Beliau kemarin memerintahkan untuk diadakan ijtima ulama di 18 November 2023. Hadir lebih dari 700 ulama, diantaranya Habibana guru kita dan semua para ulama-ulama lain hadir saudara. Alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke ulama kumpul. Buat apa ulama kumpul saat itu? Ulama nimbang-nimbang. Ini calon pemimpin ada 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tentunya ulama mesti hati-hati, nggak boleh pakai hawa nafsu saudara. Ditimbang mana yang maslahatnya paling besar buat umat, mana yang madaratnya paling kecil buat umat. Ditimbang dari 3 itu tuh. Kita nggak boleh menilai dengan kebencian. Timbang mana yang maslahatnya paling besar. Tentunya nggak ada yang sempurna, betul apa kagak? Nggak ada yang sempurna. Maka ulama tugasnya menimbang, ijtihad. Mana yang maslahatnya paling besar buat NKRI, mana yang madaratnya paling kecil buat NKRI dari 3 itu saudara. Mana yang maslahatnya paling besar buat umat, mana yang madaratnya paling kecil buat umat, dan seterusnya saudara. Dan akhirnya alhamdulillah ulama kumpul dari jam 8 pagi di Adzikra sampai malam jam 8 musyawarah. Akhirnya semua yang hadir sepakat di antara 3 yang ada, yang paling maslahat buat umat Indonesia adalah nomor 1. Alhamdulillah. Tapi nggak berhenti sampai di situ Pak Bu. Ini ulama kita nih bukan mendukung karena duit, betul atau tidak? Bahkan kita yang ngeluarin duit berjuang. Bukan mendukung karena nyari jabatan. Kita karena pengen memperjuangkan kemaslahatan umat. Maka kita bilang ke nomor 1, kami nggak akan dukung kamu kecuali kamu mau menandatangani perjanjian dengan ulama. Apa program yang akan diperjuangkan? Akhirnya kita sodorkan 13 poin perjanjian. Di antaranya Ki Badruddin Subki juga termasuk peserta ijtima ulama. Habibana Mahdi juga termasuk di antara peserta ijtima ulama, dan para ulama lainnya. 13 poin perjanjian saudara. Di antaranya 1, minta supaya NKRI betul-betul dijaga keutuhannya dan tegakkan Pancasila. Bagus atau tidak? Yang kedua, kita minta supaya TAP MPRS yang melarang PKI supaya nggak bangkit lagi, betul-betul itu ditegakkan. Bagus atau tidak? Yang ketiga, kita minta supaya ada revolusi akhlak. Jangan ada nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila di negeri ini, yang bertentangan dengan ketuhanan Maha Esa, seperti prostitusi, LGBT dan lain sebagainya. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kita minta keadilan sosial ditegakkan. Jangan sampai Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kita minta supaya agama dijaga di Indonesia. Tidak boleh ada lagi penistaan agama. Apapun agamanya tidak boleh dinistakan. Betul. Dan masih banyak lagi, ada beberapa poin. Silakan Anda lihat di berita, poin-poinnya ada. Saudara, begitu kita selesai susun 13 poin itu, kita sodorkan. Anda nomor 1 Pak Anies dan Pak Muhaimin mau tanda tangan, kami dukung. Nggak mau tanda tangan, aing mas sabudu teuing, nggak mau ikut-ikutan saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, setelah bermusyawarah, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sepakat untuk komitmen dengan 13 poin perjanjian dengan ijtima ulama. Bahkan Pak Anies menambahkan di berbagai debatnya, dia katakan akan usut tuntas KM 50. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dia juga janji nggak ada lagi kriminalisasi ulama. Bagus atau tidak?
dan masih banyak lagi. Maka dengan demikian resmilah Ijtima Ulama di bawah komando Imam Besar mendukung nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk jadi Presiden Republik Indonesia 2024, saudara. Takbir, takbir, takbir. Saya mau tanya orang Bogor siap ikut hasil Ijtima Ulama? Orang kompak, kurang semangat. Jangan-jangan ada anak buah Abu Janda di dia ya. Siap ikut hasil Ijtima Ulama? Siap patuh kepada ulama? Siap satu komando? Berarti jawab yang kompak. Besok 2024 14 November. Kalau ada pemilihan kepala negara, pilih presiden nomor berapa? Kurang kompak, nomor berapa? Coba yang beli nomor 1 angkat tangannya, semua angkat tangan yang beli nomor 1, semuanya, semua. Tangannya nomor 1 sekali lagi coba semuanya. Siap menangkan hasil Ijtima Ulama? Siap perjuangkan? Siap wujudkan perubahan? Siap sebarkan ini semuanya? Takbir! Takbir! Makanya saya terakhir mau baca pantun, mau dengar pantun. Saya ingat dulu 2019 dijadiin gosidah sama Habib Mahdi deh. Ini habis ini saya keluar muncul lagi gosidahnya deh. Ayo sama-sama baca pantun. Tapi semuanya jawab yang kompak. Bisa baca yang kompak? Bagaimana jawabnya? Lemes bisa. Cakep. Kumaha jawabnya. Orang kompak. Nah, coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke Gunung Bunder. Cakep. Bisa? Nanti jawabnya kompak. Cakep. Terakhir begitu saya sebut presiden, semua angkat tangannya jari 1 sambil teriak Allahu Akbar. Setuju? Setuju? Kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Setuju? Saya lupa pantunnya bebe. Main bola di Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kita patuh Ijtima Ulama 2024 Anies Presiden. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Makanya terakhir ayo sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan insya Allah pemimpin yang diusung Ijtima Ulama Allah kasih menang insya Allah. Allah kasih jadi pemimpin yang adil. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua